Shalom. Puji nama Tuhan. Yahobu gitu ya. Ada sukacita? Sekalipun hujan, kita suasana tidak dingin. Ada orang di luar sana, begitu hujan, tarik lagi selimut. Tapi kita cari Tuhan itu luar biasa. Karena kita milik kepunyaannya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pernyataan-pernyataan yang lebih lagi bagi kita untuk kita dapat memegang itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang menuntun kehidupan kami, dan Allah yang memimpin, bahkan Allah yang mengetahui apa yang kami inginkan dan apa yang kami tidak inginkan sekalipun Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami ingin melihat kebenaran-Mu pada pagi hari ini menjadi pegangan dalam hidup kami untuk kami lakukan itu di dalam aktivitas-aktivitas kami hari-hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak hamba-Mu. Karena hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau Allah tidak terbatas, Allah yang mampu dan sanggup memberikan pengertian yang lebih lagi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Karena tema bulan ini adalah pada mulanya adalah kasih. Pada mulanya adalah kasih. Kenapa pada mulanya adalah kasih? Sebab sebelum kita hadir di dalam dunia ini, Allah sudah begitu mengasihi kita. Kalau Allah nggak mengasihi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak ada sebagaimana adanya kita. Saya senang kalau Tuhan berikan saya kulit yang agak gelap. Cuma memang kalau nggak enak kalau kulit kayak saya ini, nggak enaknya itu kalau lampu mati memang suka cepat nggak kelihatan, bisa ya. Tapi kalau kulit yang terang itu lampu mati, lampu nyala sama aja tetap kelihatan. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena selalu kalau kulit yang gelap itu ada lagunya. Hitam manis, ada lagi. Hitam, kereta api. Dulu kereta api itu hitam. Kenapa? Karena pakai batu bara, jadi nggak ada dia warna putih. Kalau orang yang berdiri di samping atau numpang, itu pasti hitam. Karena penuh dengan asapnya. Tapi saya bersyukur, karena ada yang antre gitu ya. Terutama jiwa-jiwa yang membutuhkannya. Karena Allah adalah kasih. Pada mulanya adalah kasih. Nah, hari ini kita akan melihat kasih Allah yang dahsyat, yaitu kasih Allah untuk semua orang. Bapak Ibu, kenapa kasih Allah untuk semua orang? Yesus datang bukan buat orang tertentu, atau Yesus datang hanya buat orang Kristen. Tidak. Sebenarnya Yesus tidak membawa agama Kristen, tapi Yesus datang buat orang-orang yang membutuhkannya. Karena pada mulanya dosa masuk ke dalam dunia, dan dunia dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu, keinginan Allah dengan kasih-Nya untuk mengasihi semua orang. Bukan Bapak, Ibu, dan saya aja, tapi semua orang. Ini indah. Indahnya kenapa? Allah tidak pernah memilih kasih. Kalau kita manusia ada egonya, suka pilih-pilih. Dengan orang ini enak nyaman. Wah, kalau begitu, nanti begitu dia buat kesalahan, orang itu udah mulai deh mengingkarkan saya, meninggalkan saya, bahkan ingin menjauh dari saya. Ada apa ini? Jangan. Semua di dalam kehidupan itu seperti roda berputar. Hari ini di bawah, besok di atas. Di atas dia, besok di bawah. Semua orang punya pergumulan. Tapi ingat, kasih itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi kasih itu harus. Dikala suka, senang, duka, harus. Ini luar biasa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, saya ajak Ibu Bapak untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, ini cuma beberapa ayat ya. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saja. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Kita akan silih berganti ayat ini
Saya ayat yang genap, ayat 8, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9, 10 saya, 11 Bapak Ibu, 12 kita bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama mulai dari saya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kasih dan Damai. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memperoleh berkat ya. Sebab, sebab jawabannya ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, ayat 12 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Sebab mata Tuhan menuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada pemohon mereka yang minta pertolongan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena apa? Petrus dari permasalahan khusus, nasihat khusus. Ya, kalau kita lihat pasal 3 sebelumnya, itu ada masalah-masalah khusus yang Petrus ingin menasehatkan, terutama untuk hubungan pribadi antara keluarga, suami dan istri. Ya, hidup bersama suami, istri dan anak-anak. Ini secara khusus kepada orang-orang yang telah percaya. Tetapi di ayat yang ke-8 dan sampai ke ayat yang ke-12, dia sudah mulai memberikan nasihat bukan lagi yang khusus tetapi mulai umum, yaitu kasih dan damai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita pelajari dan kita ketahui serta kita lakukan dalam hidup kita. Kasih Allah untuk semua orang. Yang pertama, ia mengajarkan bagaimana orang-orang Kristen dan sesama teman harus saling memperlakukan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang katakan orang itu orang percaya, tapi ternyata dalam kehidupannya itu dia hanya ingin mencari keuntungan dari kita, tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa saya katakan tinggalkan? Orang yang seperti itu orang yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia memang orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan dia tahu bahwa dia adalah pilihan Allah, hidup dia harus dia lakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan itu adalah kasih. Nah, kalau Tuhan adalah kasih, mari kita ekspresi kasih itu dari hidup kita kepada orang lain. Tapi kalau orang itu hanya mencari keuntungan dan ingin mencari mukalah, mencari namalah, ya, yang hanya mau belas kasihan dari orang tetapi tidak mau timbal balik, tinggalkan. Karena ini bukan orang percaya. Tapi kalau orang percaya adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan melakukan apa yang dia lakukan seperti Tuhan lakukan. Karena Tuhan minta dari kita cuma satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi saudara kita, percuma kita menjadi orang percaya. Yesus datang bukan buat orang-orang yang benar. Justru buat orang-orang yang tidak benar, yang tidak percaya menjadi percaya dan berubah, bergeser, berpindah dari tidak benar menjadi benar. Karena firman Tuhan katakan, eklesia, dari kegelapan dipindah ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, kalau kita orang-orang terang, ya, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah diperbaiki oleh Tuhan dan diubah, mari kita jadilah orang-orang yang berkenan. Ini yang paling penting, ini poin pertama. Oleh sebab itu dari poin pertama, yang pertama dikatakan begini,
Orang Kristen harus berusaha seia sekata dalam perkara-perkara besar keimanan, dalam kasih sayang yang nyata dan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi kalau kita jadi batu sandungan, kita mempermalukan Tuhan sebenarnya. Dan waktu kita mempermalukan Tuhan, ingat firman Tuhan katakan apa? Jikalau ada orang yang menyangkal aku di hadapan orang lain, Allah akan menyangkal kita di hadapan Bapaknya. Nah, kalau kita mendukakan hati Tuhan, bagaimana Tuhan mau tetap mengasihi kita? Dia akan lihat, ya neman, kasihan dulu. Bapak Ibu, ada cerita. Perjalanan kemarin saya antar Ibu Ros. Saya nggak mau pergi, tapi ya puji Tuhan, karena anak-anak saya begitu mengasihi saya, dan mereka juga mengasihi ibunya. Jadi mereka katakan apa? Tapi untung saya pergi. Bapak Ibu tahu, ternyata di daerah itu kuasa gelap masih tetap ada. Nanti saya urutkan pelan-pelan sesuai dengan khotbah ini. Tapi saya mau urutkan satu dulu. Kita mengekspresi kasih itu bagaimana? Waktu kita makan, adalah ibu-ibu tua. Apa ya kalau mereka tawarin dagangan apa? Mereka menjajah ya dagangannya. Tapi lagi makan, dia tetap berdiri. Ibu Ros katakan, Ibu, sebentar ya, makan dulu. Ya, dia tetap berdiri. Ibu udah makan belum? Cuma geleng kepala ya. Kalau saya ingin supaya bisa masukin di ini saya, konten saya, tapi saya lihat dulu. Jadi begitu diajak duduk, dan Ibu Ros katakan, wah ini kalau suku saya ini biasanya makan tuh nggak, kalau belum makan nasi tuh nggak nendang katanya ya. Nah, ini kebiasaan. Dia pesanlah seperti apa yang saya pesan. Dan ternyata dia lihat juga, lah punya suami saya begini, kok dia kayaknya 2 porsi. Tapi kita bersyukurlah, berarti orang yang buat itu juga kan mengerti ya, berarti orang ini belum makan juga nih pasti. Duduk, kasih duduk, mau minum apa ditawarin, makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba lihat ya, kita mengasihi orang ini dengan tulus. Dan memang benar, ternyata dia punya kantong. Dia ambil nasi dari piringnya, dia masukin ke kantong. Kebetulan istri saya lihat. Saya nggak tahu. Kok istri saya katakan begini, Pak, ada nggak kertas bungkus nasi? Saya pikir buat apa? Jangan-jangan mau pesan lagi yang baru, gitu ya. Ibu, jangan ditaruh di plastik begitu, keluarkan, nanti biar dibungkus. Saya kaget, bisa ya? Orang itu membutuhkan nggak? Halo? Hah? Memang dia tidur di emper toko itu. Bisa ya? Dia tidur di situ. Jadi kalau toko udah tutup ya dia tidur di emper toko. Tapi orangnya rapi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada pro kontra. Waktu kita menyatakan kasih Allah, ada yang tidak suka. Siapa? Sibolis. Sibolis tahu ya? Iblis. Dan waktu istri saya ke belakang cuci tangannya, karena habis baru berdoa dengan ibu tersebut, yang punya restoran bilang apa? Bu, itu orang kaya. Kenapa ibu buat begitu? Bisa ya? Coba. Waktu kasih kita mau sampaikan kepada orang lain, ada yang tidak suka. Yang tidak suka siapa? Ya orang pasti yang tidak mengenal. Kalau orang mengenal Tuhan, apalagi Yesus, pasti kasih itu akan muncul. Itu perbedaan antara kita orang percaya dan orang yang tidak percaya. Sangat berbeda dan sangat diketahui dari tingkah laku dan perbuatan. Waktu kita melakukan itu dengan tulus, orang lain tidak terima, merasa terganggu. Bu, itu kan orang kaya. Kenapa ibu mau buat itu? Puji Tuhan, kasih kita sebagai orang percaya dari Ibu Ros bukan cuma kepada ibu yang udah sepuh ini, udah usia
80 tahun. 80 tahun. Tapi buat yang punya rumah makan juga sekalian ditatar. Ibu, kalau ibu punya orang tua seperti itu bagaimana? Kalau dia orang kaya, dia nyaman dong di rumah. Betul nggak? Halo? Papa senang nggak di rumah? Sekalipun jaga cucu. Senang nggak? Atau harus di jalan? Senang di rumah atau di jalan, Pak? Di rumah. Bisa ya, Pak ya? Langsung Ibu Ros katakan, Ibu, orang udah seusia ini pasti senang di rumah. Tapi kenapa dia tidak senang di rumah? Kalau dia memang orang kaya. Coba kalau ibu punya orang tua seperti ini, bagaimana? Maksud Ibu Ros begini, kalau ibu tidak punya kasih, ya diam saja. Toh apa yang kita pesan, apa yang kita inginkan untuk orang tua ini, kita bayar. Bisa ya Pak ya? Nah ini satu contoh, ekspresi dari kita sebagai orang percaya itu akan terpancar. Tapi kalau kita katakan kita orang percaya, kita hanya mementingkan diri sendiri, tanda tanya. Tuhan juga akan egois bagi kita. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Bagaimana Tuhan mau menjaga dan memelihara kita? Kalau kita tidak mengaplikasikan kasih itu kepada orang lain, akhirnya apa? Ada ego, iri hati, dengki, membuat kita tidak nyaman. Bahkan kita tidak akan bisa nyenyak tidur. Karena apa? Tidak ada kasih. Ini poin yang pertama dari bagian yang pertama. Poin yang kedua dari bagian yang pertama, kasih adalah untuk semua orang. Ia mengajarkan bagaimana orang-orang Kristen dan sesama teman harus saling memperlakukan dengan baik. Yang kedua, walaupun orang Kristen tidak bisa berpikiran secara persis sama, namun mereka harus berbelas kasihan satu sama yang lain. Sekalipun bukan dia orang Kristen, tapi kita harus menunjukkan kasih, supaya dunia boleh melihat bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, poin yang ketiga dari bagian yang pertama ini, kasih adalah untuk semua orang. Ia mengajarkan bagaimana orang-orang Kristen dan sesama teman harus saling memperlakukan dengan baik. Yang ketiga dikatakan begini, dari poin yang pertama, Kristen menghendaki rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang sedang kesusahan dan sopan santun kepada semua orang. Tapi coba ada orang yang kita berbuat kasih dengan nadanya dan yakinnya, Bu, ibu kau mau lakukan itu? Itu kan orang kaya. Tapi jawaban dia lagi yang dia buat pertanyaan, tapi dia juga jawab. Tapi memang orang itu suka tidur di emper-emper toko ini. Bisa ya? Tadi dia bilang orang kaya. Sekarang lah bertolak belakang dong dengan perkataan dia yang pertama. Itu orang kaya. Tapi dia tidur di emper-emper toko ini. Coba. Lah kalau begitu kan dia belum makan. Betul nggak? Apa salahnya kalau kita berbagi? Bapak Ibu, ini bukan cuma sekali. Tapi saya mau katakan, saya nggak tahu anak saya Keisha dan Ana itu usia berapa. Itu Depok masih sepi ya. Jadi waktu kami makan di restoran, pas hujan rintik-rintik seperti ini, kebetulan ada orang yang memang gak waras, orang gila. Dia datang, dia ngintip-ngintip di kaca, di mobil. Maksudnya bukan ngintip, dia barangkali berkaca. Saya nih ganteng gak ya? Ya namanya orang gila kan. Tapi kebetulan Keisha dan anak di dalam mobil, ketakutan. Panggil, Pak, ada orang ngintip-ngintip. Saya lihat, aduh, maaf ya, ini beda nih, beda. Kita orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan itu sangat beda. Waktu saya dipanggil, apa yang terjadi? Langsung saya respon, Pak, udah makan belum? Orang gila ya, orang gila. Tapi dia tahu dia lapar. Sini, ikut saya. Masuk sini, duduk dekat saya. Dia tahu, dia nggak mau. Dia nggak mau. Sama kayak ibu yang tadi. Dia juga tidak mau makan di situ. Dia mau bungkus. Tapi istri saya paksakan.
Sama kayak saya. Saya paksakan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak mau ikut nimbrung di dalam. Dia tahu bahwa dia tidak layak. Coba, perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti ini masa kita mesti jauhin? Kita anggap kita hebat. Kita anggap kita terhormat. Tidak mau lagi Ini, kita harus menunjukkan kasih. Ekspresi kasih itu harus dari kita sebagai orang percaya. Jangan kita menganggap diri kita udah lebih bersih dari orang itu. Dan apa yang terjadi? Begitu orang di restoran itu bikin makanan, saya bilang, bikin kayak saya ya, kasih dagingnya double, ikan, ayam goreng, oke, daging, oke, kasih. Apa yang terjadi? Dia kasih tulang-tulang. Waduh, begitu saya lihat, kamu yang makan ya, nanti saya bayar juga. Tapi tolong untuk orang ini buat yang spesial, yang seperti saya ngomong. Tolong, hari ini bisa saja dia makan, besok dia nggak makan. Tolong kamu buat ya, saya bayar kok. Buat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang itu tidak makan di dalam. Dia makan di depan warung itu sambil hujan jatuh. Saya bilang, Pak sini. Enggak. Dia mengerti. Nah, bagaimana dengan kita? Kita makan di rumah enak, air tidak jatuh di kiri kanan kita, hujan itu tidak tempias ke makanan kita, tapi ada orang yang mau makan aja berdiri sambil ngintip-ngintip, kedinginan. Jadi kalau kasih untuk semua orang, mari kita lihat, Yesus waktu datang ke dalam dunia, bukan untuk orang-orang tertentu. Karena firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang bagaimana orang bisa mengenal Kristus? Kalau kita ego, kita tidak ingin orang lain mengenal dia. Dari perbuatan kita orang akan mengenal. Ibu tadi yang punya warung semua akan mengenal. Kok bisa ya? Ada orang seperti itu, tidak melihat orang itu layak diberi makan atau tidak? Lakukan, itu yang Tuhan mau. Sekarang jadi pertanyaan, kalau kita tidak mau lakukan itu, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, lalu kalau Tuhan bilang begini, ya udah, kamu binasa aja udah, saya buat apa buat kamu? Ingat Bapak Ibu, kita ini makhluk ciptaan yang paling sempurna, yang paling mulia dari setiap ciptaan Allah. Kita ini gambaran Allah. Waktu kita jatuh dalam dosa, Allah tidak terima. Allah tidak tinggal diam. Kenapa? Kita milik kepunyaan Allah, kok dirampas sama yang bukan milik kepunyaannya? Sama seperti begini, hak kita dirampas sama orang. Rela nggak kita? Halo? Rela nggak Bapak Ibu? Contohnya, ibu punya anak 2 ganteng-ganteng ya, terus tiba-tiba dirampas sama orang, ibu terima nggak? Bisa-bisa histerisnya, pingsan, iya kan? Siapa lo? Main ambil anak gua? Iya, sama. Allah juga seperti itu bagi kita. Maka itu dia datang ke dalam dunia menjadi manusia yang disebut Isa, Yesus Kristus, putra Maryam, untuk menebus, melakukan, kembali ambil dari rampasan si jahat. Jadi kita ini udah dirampas. Sebenarnya waktu dosa masuk ke dalam dunia kita dirampas, tidak ada lagi kasih, yang ada iri hati. Akhirnya terjadi pembunuhan pertama, Kain dan Habel. Mulai terjadi huru-hara dan sebagainya. Allah binasakan. Allah mau orang-orang yang takut akan Tuhan, manusia-manusia Allah yang muncul. Tapi ternyata banyak kali di dalam gereja kita tidak menemukan manusia-manusia Allah seperti itu. Waktu orang memberi ada maksud dan tujuan tertentu. Waktu orang berbuat baik ada punya tujuan. Mari kita tinggalkan. Firman Tuhan katakan apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Jangan dua-dua ini, jangan. Percuma kita menjadi orang percaya kalau itu yang kita lakukan. Karena Tuhan tidak inginkan gitu. Ini yang pertama. Saya baca satu ayat ya. 1 Korintus 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan.
Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Aduh, ini ayat firman Tuhan kejam ya. Orang cabul tahu ya cabulnya? Cabul tahu ya? Cabul itu bukan cuma orang-orang yang datang ke tempat-tempat pelacur, bukan itu aja. Tapi kalau dalam perjanjian lama itu coba, mata yang menginginkan, mata harus dicongkel. Jadi cabul itu macam-macam. Ya. Ada lagi kemarin saya dengar itu di media sosial, ibu-ibu mencabuli anak-anak. Anak-anak bukan cuma anak pria, anak wanita juga. Belasan orang. Saya kaget juga. Kok bisa ya? Kenapa? Karena tidak ada kasih di dalam hidupnya. Yang ada apa? Hanya manusia duniawi, ingin dan keinginannya yang dia utamakan. Nah, keinginan ini juga bisa terjadi bagi kita begini. Bapak Ibu, boleh kita mencari nafkah, boleh, tapi ingat, utamakan dulu Tuhan. Waktu kita mau bekerja, kita mau berusaha, duduk diam dan berdoa. Waktu kita keluar, Tuhan akan berkati kita. Bisa Bapak Ibu? Tunjukkan kasih dulu kita kepada orang lain. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita ekspresi kasih itu kepada orang lain, Tuhan akan memberkati. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Nanti dari khotbah ini ada banyak hal yang saya perlu saksikan. 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11 bunyinya demikian. Ini perlu saya baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kenapa? Ingat, waktu Bapak Ibu katakan begini, Shalom, Yahobu, itu luar biasa loh. Jangan pernah pikir enteng. Yahobu, Horas, ya, Majua-jua, itu kata-kata yang memang mengurapi. Sama seperti Shalom. Shalom itu kalau bahasa Indonesia nggak bisa, nggak cocok. Bahasa Indonesia Shalom itu apa Ibu Ros ya? Bisa bantu saya kah? Spada itu bukan sepada. Sepada itu sapa ada di dalam. Jadi yang di dalam jawab begini, sepatu. Sepatu tahu? Saya patu. Itu bahasa yang diperpendek. Tapi kalau Shalom itu nggak bisa seperti kita katakan. Apa ya? Susah juga ya. Tapi kalau Yahobu, Horas, Majua-jua itu enak. Mau di sawah, mau di mana aja, waktu kita sampaikan itu berarti kita ingin orang itu diberkati. Tapi waktu kita katakan itu, tapi perbuatan kita berbeda, percuma. Bapak Ibu ingat ya, waktu kita sampaikan itu kepada orang lain, orang itu diberkati, tapi kita tidak pernah dapat berkat. Kita hidup dalam kegundaan, gulana dan sebagainya. Kita hidup dalam kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Ini ayat 11 dikatakan gini, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Coba, orang yang tidak pernah di hadapan Tuhan waktu kita katakan Shalom atau Yahobu, jangan. Ayat 11 saya baca ulang lagi ya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang, coba, kita orang yang benar, tapi waktu kita lakukan itu buat orang yang tidak benar, sama. Kita menjadi tidak benar, sama seperti orang itu. Karena apa? Tuhan gak ingin. Yang Tuhan ingin ekspresi kita sebagai orang percaya, aplikasikan itu kepada orang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahwa kita ini adalah memang manusia-manusia Allah. Tapi ada orang yang katakan, saya beragama, saya begini, tapi yang punya kebencian dalam hati, niat jahat. Bagaimana Allah berkenan? Allah tidak pernah mengajari orang itu berbuat jahat, tapi saling mengasihi, saling merangkul, saling membantu satu sama yang lain. Ini poin yang
pertama. Poin yang kedua, kasih Allah untuk semua orang. Rasul Petrus mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap musuh. Bapak Ibu, kemarin ada cerita. Waktu dalam perjalanan, karena perjalanan itu 4-5 jam. 4-5 jam menuju ke tempat kampungnya Ibu Ros. Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang indah. Bapak ini cerita, waktu saya berjuang, yang cuma hidup di mulut saya ini cuma doa. Karena bergerak, dang, mati gitu ya. Soalnya di medan pertempuran, yang saya cuma ucapkan, Yesus pimpin dan sertai saya. Bisa pulang. Begitu pulang, ternyata bukan 1 kali yang dikirim ke medan pertempuran, 3 kali. Bisa Bapak Ibu? Ini membuktikan apa? Bahwa waktu kita mengasihi orang lain, Tuhan mengasihi kita. Dan apa yang terjadi, dia bilang, musuh saya lihat, tapi buat apa saya tembak dia? Saya biarkan, kamu pergilah. Bukan berarti saya kompromi dengan musuh. Saya ingin mengekspresi kasih itu kepada orang lain. Sebab Allah tidak menghendaki dan tidak mengajar saya untuk membunuh orang, tapi mengasihi musuh saya. Jadi kalau kita punya musuh, ada orang yang benci kita, ada orang yang menghujat Allah kita, gak usah balas. Katakan, terima kasih. Tuhan kami lebih mengasihi kamu. Tuhan kami lebih mengetahui apa yang ada dalam kehidupanmu. Bila perlu, berkati dia. Kalau dia nggak terima, berkat itu akan kembali kepada kita 2 kali, bahkan 10 kali lipat. Ini yang Tuhan inginkan. Maka itu bagian kedua, yang pertama ya. Dari bagian kedua ini yang pertama, Ia memperingatkan mereka untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Firman Tuhan katakan yang paling indah dan perlu kita selalu simpan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kalau orang tempelin pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Maksudnya apa? Sekalipun orang tidak senang sama kita, sekalipun orang membenci kita, sekalipun orang itu tidak suka dengan kita, tetap berbuat baik. Karena kasih itu, waktu kita tabur kasih, itu menutup segala pelanggaran. Kasih ini berbeda dengan orang yang mencoba membela kita. Beda. Kasih itu nggak perlu seperti itu. Apapun yang terjadi dengan kita, jangan kita mencari pembelaan dari manusia. Tapi biarkanlah Allah yang akan menghakimi, dan Allah akan mengasihi kita dengan pembalasan dari Allah bagi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang Allah mau. Bagian kedua, poin yang pertama ini. Maka itu firman Tuhan itu indah ya. Kalau orang berbuat jahat, orang caci maki kita, berkati. Tuhan memberkati kamu. Apapun yang kamu katakan, saya kembalikan dan Tuhan memberkati kamu. Kalau dia tidak siap terima berkat itu akan kembali kepada kita berkali lipat. Orang mau katakan apapun, senyum dan katakan, terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Bisa Bapak Ibu? Memang agak sulit, tapi pasti bisa. Pasti bisa. Karena apa? Kita tinggal di dalam dunia ini, dunia yang tidak bersahabat, dan memang kita bukan milik duniawi. Kita milik Allah. Kita warga negara kerajaan Allah. Beda dengan orang-orang yang cuma memiliki identitas kerajaan dunia. Beda. Nah, itu poin yang pertama, yang bagian pertama. Poin yang pertama bagian pertama ini ada beberapa bagian. Yang pertama, membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita orang percaya, ingat ya,
Kristus ada dalam kita. Karena Kristen itu Christ in someone. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Tapi waktu kita menjadi orang percaya berarti pengikut. Itulah Kristen. Itu pengikut Kristus. Itu dia. Nggak apa-apa orang mau ejek mau apa. Cuek aja. Saya berulang kali suka katakan begitu. Contoh. Saya juga bingung. Ada orang-orang yang maaf kata, bukan menjadi milik mereka, tapi mereka ingin menjadi miliknya itu. Bisa ya Bapak Ibu? Maksud dan tujuan kita baik, tapi ada orang-orang yang tidak senang. Tapi apa perlu kita buat jahat? Doakan, berkati mereka. Itu yang Tuhan inginkan. Waktu kita memberkati orang itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu orang itu berkenan atau enggak terima berkat itu. Kalau tidak berkenan menerima berkat itu, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Itu saja. Nah, bagian kedua yang terakhir ini, bagian keempat dia katakan begini. Semua hamba Allah yang sungguh-sungguh pasti akan mewarisi berkat. Mereka sudah memilikinya dalam kadar yang besar. Tetapi memilikinya secara penuh disediakan nanti pada kedatangan kedua kali. Jadi kita masing-masing orang percaya itu jangan pernah takut kita mengalami kekurangan, kita sebenarnya mengalami kecukupan. Maka itu saya katakan buat istri saya waktu mulai pacaran, kalau kamu menikah sama saya, doa kita pasti harus berubah. Lah, berubahnya bagaimana? Emang doa nggak boleh lagi kepada Yesus? Bukan itu maksud saya. Tapi permohonan itu kita ubah hanya dengan ucapan syukur. Segala sesuatu, nggak ada apapun bersyukur, karena itu semua sepengetahuan Tuhan. Penderitaan apapun, sakit penyakit apapun, bersyukur. Tuhan akan jawab, dan benar Tuhan akan jawab. Nah, poin yang ketiga, karena di sini ada banyak kesaksian, ya. Poin yang ketiga, kasih Allah untuk semua orang. Rasul Petrus mengajar kita bagaimana bersikap terhadap musuh. Bapak Ibu, tanpa disadarin ternyata waktu kita berbuat kasih, itu ada orang-orang dan memang musuh kita itu tidak nyaman. Salah satu contoh, dalam perjalanan saya antarin istri saya dari daerah itu ke daerah ini 4-5 jam. Bapak Ibu, hari pertama aja baru ketemu kantor itu udah tutup. Ya namanya di kampung ya. Ternyata di desa-desa itu ya kantornya itu cuma buka setengah hari. Paling telat itu jam 1. Udah tutup. Hari pertama tutup. Gagal, nggak bisa buat apa-apa. Nah dari situ kita untuk menuju ke tempat yang kita harus tinggal itu 4-5 jam. Pulang malam. Besok pagi-pagi mesti jalan lagi. Karena ada hal-hal yang mesti diurus. Pertama ya identitas harus. Tanda tangan ya nggak boleh orang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari kedua ini, jadi hari pertama dulu. Hari pertama, ini abang yang mau jemput. Tiba-tiba, jam 5 mesti jalan, tiba-tiba mengalami serangan. Bapak Ibu, kalau rasa dingin gimana sih? Dingin bukan seperti ini. Ya kalau nanti kita di luar negeri juga dingin, ya pasti kita udah siapin baju hangat ya. Tiba-tiba menggigil. Mesti bawa ke IGD. Tapi coba Bapak Ibu lihat, begitu dengar kabar Ibu Ros sampaikan itu, kita bilang, kita doakan. Saya udah tahu ada orang-orang yang tidak berkenan. Dokter katakan gak ada apa-apa. Dan memang abang ini katakan, ayo langsung jalan. Tunggu dulu 1 jam dulu. Jalan. Hari kedua ketemu. Hari pertama belum ya. Menggigil. Hari kedua, Bapak Ibu, perjalanan dari hari pertama kembali lagi ke tempat tujuan yang kita mesti nginap. Ban mobil pecah. Dan di sana baru saya tahu, itu orang di sana bawa mobil bukan kayak di sini masih lambat-lambat, kayak di Pasir Putih, gitu. Sekalipun dia salah, kalau kita nabrak, tetap dia ngotot. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu ban mangap. Kalau menurut akal saya sehat, pasti kita celaka.
Tapi enggak tuh. Bisa ya? Sampai dengan selamat. Oke, besok kita nggak pakai mobil, pakai angkot. Bisa ya? Sampai tempat tujuan, ada lagi yang ketinggalan. Ini cara iblis nih. Emosi nggak kita? Sebagai manusia bisa emosi dong. Kenapa sih nggak saling mengingatkan? Hal yang paling penting ini buat kalian kok, kalian nggak bawa, begitu ya? Saya senyum-senyum aja. Ada rencana Tuhan. Karena ada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah yang ingin untuk apa yang menjadi milik mereka itu bukan harus jatuh ke mereka. Sampai orang-orang yang ingin dan menjaga tempat itu dimarahin. Bisa ya? Bagaimana kuasa gelap nggak bekerja? Saya senyum-senyum aja. Begitu pulang ke rumah karena naik angkot kendaraan umum ya, waduh, itu udah ya seperti ikan asing lah. Udah bau asam, bau, aduh macam-macam ya, nano-nano gitu ya. Nah, sampai ke sana, balik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari berikutnya balik, mobil dengan ban yang baru. Pagi-pagi mau jalan, itu ban dengan posisi yang sama, kempes. Yang ganti ban juga bingung. Lah, ini ban baru kok bisa ya? Oke, sambil pelan-pelan cari. Begitu lihat, paku ada. Oke, udah tambal dong. Aman ya? Perjalanan Bapak Ibu, apa yang terjadi yang ketiga kali nih, pecah ban. Lari. Begitu tikungan, namanya saya yang bawa kendaraan, saya pikir ini kantor jam 1 tutup. Ini udah jam berapa nih? Begitu tikungan, mobil, waduh, pada teriakan, woi. Saya bilang tenang. Macet depan, karena jalan lagi diperbaiki kan. Bapak Ibu ingat ya, waktu kita sampaikan kasih kepada orang lain, Allah juga memperhatikan kita. Sopir trek yang tadinya kita lambung dia turun. Pak, jangan lanjut Pak. Bannya udah rata dengan tanah. Kalau Bapak lanjut, nanti bahaya. Saya memang udah tahu, tapi saya nggak mau membuat yang di belakang tuh pada kecil hati kan. Saya mau cari tempat aman, mau lihat. Benar, udah nggak ada angin. 3 kali kejadian yang sama, posisi yang sama, ban belakang. Memang kalau bukan pertolongan Tuhan, habislah kita. Tikungan lambung mobil gitu ya, mobil dari sana kencang. Tapi apa yang terjadi? Waktu ke tempat tempel ban, nggak ada paku, tapi ban bisa bolong. Gimana tuh? Ini tubles loh. Ban tubles itu kan paku biasa lengket. Bisa ya? Ini contoh hal-hal kecil. Jadi kalau kita mengekspresi kasih Allah dalam hidup kita kepada orang lain, karena kasih itu bukan cuma buat kita, lakukan. Puji Tuhan, waktu habis tempel ban, dapat 2 jiwa buat Tuhan. Begitu tanya, kok kalian mau sih buka warung di sini? Iya, orang bilang kami orang gila. Karena kami sendiri buka warung di tempat ini. Dan tempat itu apa? Tempat yang memang seram. Dari 100 meter kami kejadian. Doa, kami bilang jangan takut. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Mereka bilang, amin. Kita doa sambil berdiri. Bisa ya? Di hutan-hutan orang buka restoran, mereka mengasihi orang lain yang lapar enggak? Ini perjalanan panjang. Kalau tunggu sampai di kota satu lagi, waduh, orang udah bisa pingsan. Tapi memang ya saya akui, orang-orang sana, ya daerah kampung istri saya ini pagi-pagi tuh udah makan berat memang. Udah kebiasaan kan, makan dulu, jadi aman sih. Tapi kalau kayak kita pendatang ini, udah perut udah bunyi kerak, aduh, udah mau pingsan gak pingsan, gitu ya. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Ini hal-hal kecil yang memang Tuhan ajarin kita untuk kita tetap, apapun yang terjadi kita tetap mengasihi, karena Tuhan di pihak kita. Oleh sebab itu, Rasul Petrus menunjukkan bahwa orang-orang Kristen tidak perlu takut, bahwa perilaku yang sabar dan tidak menyinggung
seperti yang diperintahkan itu justru akan mengundang dan mendorong datangnya berkat-berkat Tuhan dari orang-orang yang tidak berkenan bagi Allah. Kenapa? Kita diberkati. Kita melihat waktu share mau doa bersama malam-malam, saya lihat. Coba kita lihat ya, kejadian ini aneh nggak buat kita? Saya urut satu-satu. Waktu mau jemput terjadilah begini. Iya tuh, nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba saya mau pingsan aja. Coba ya. Kedua, sudah sama-sama ban itu bukan ketusuk lagi, langsung mangap. Bahaya nggak? Dan itu jalan, maaf, waktu turun dari tempat Ibu Rosi itu begini, kiri kanan jurang. Bahkan waktu kami kembali dengan bawa kendaraan, mereka bilang apa? Yan, mereka panggil saya Yan ya. Yan, hati-hati, ini kendaraan, ini daerah sini kamu nggak ngerti, karena turun naik, kiri kanan jurang. Dan jurang itu kalau orang jatuh kita nggak lihat. Kalau mobil jatuh bisa jadi kerupuk. Tahu ya? Langsung kepeng. Bisa Bapak Ibu? Aman semua. Kedua, ketiga, tapi ini cara Tuhan mengasihi kita dengan Dia memperingatkan. Mari tetap lakukan itu buat orang lain, karena saya tetap mengasihi kalian. Jangan takut, jalan. Tuntas enggak? Semua tuntas dan tepat pada waktunya. Ini luar biasa. Maka itu poin yang ketiga, bagian pertama ini dikatakan begini. Kita tidak boleh dalam setiap hal mengikuti kata-kata langsung dari kitab suci, tetapi harus mempelajari arti dan maknanya. Sebab kalau tidak, kita akan disesatkan ke dalam berbagai kesalahan, kejanggalan, dan penghujatan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, jangan juga kita balas. Gak usah aja berdoa sama orang itu. Ingat, waktu kita punya masalah, kita berdoa dulu untuk orang lain, Tuhan akan memberkati kita. Jangan kita lihat masalah kita. Dan dalam perjalanan, maaf, mau naik kendaraan umum, mau naik Grab car dan sebagainya, tetap nama Tuhan diberitakan. Dan ada orang-orang yang katakan begini, iya Pak, saya udah mau stroke nih. Begitu didoain, terima kasih ya Pak, puji Tuhan. Saya juga bingung, lah ini orang kenapa gitu ya. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Jadi jangan kita lihat kembali lagi ke masalah kita. Memang kita mau selesaikan masalah, tujuan kita untuk selesaikan masalah. Tapi ada orang yang bersama-sama dengan kita punya masalah, masa kita biarkan? Lakukan. Tunjukkan kasih kita kepada semua orang. Doakan. Waktu kita doakan orang itu punya masalah, masalah kita juga Tuhan bereskan. Tapi kalau kita utamakan masalah kita dari masalah orang lain, jangan pernah berpikir Tuhan akan selesaikan. Enggak. Tuhan gak mau seperti itu. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Dia, karena Tuhan inginkan kasih Allah untuk semua orang. Nah, kalau kasih Allah untuk semua orang, itu jelas dalam hidup kita, bahwa Allah saja dari tempatnya yang kudus dan tinggi, Dia datang bukan orang-orang tertentu. Dia nggak mencari orang-orang tertentu. Dia masuk ke dalam dunia karena dunia ini memang sudah penuh dengan kekacauan, kegelapan, iri hati, dengki dan sebagainya, mementingkan diri sendiri. Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa, nggak ada dia menyesal begini, iya kami telah jauh dari Tuhan ya, kami telah berbuat dosa. Tidak, malahan bangga, kami bisa buat perkara besar untuk dunia. Jangan. Tapi mari kita sadari, apa yang ingin kita menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah mulai dari diri kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, karena kasih-Mu Tuhan untuk semua orang. Dan kehidupan kami juga harus terpancar untuk orang-orang lain yang membutuhkan kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau pimpin kami, Engkau mau ajarin kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini terhadap kami,
Semuanya itu sepengetahuan Engkau, karena Engkau ingin untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau dan memperhatikan orang lain daripada masalah kami sendiri, karena kami tahu Engkau sudah menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan